daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, barang siapa membaca pada hari Jumat sesudah selesai salam sembahyang Jumat dan ia kada merubah kakinya, artinya masih dalam posisi tahiyat akhir, sudah salam kada berubah kakinya, dan ia membaca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan yang terkemudian. Ini fadilah keutamaan membaca Fatihah 4 imbah tentu sembahyang Jumat. Ada langsung berubah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masih tetap dalam posisi tahiyat. Yang bersila dulu. Singkal betis dia parah singkal. Gurunya gitu ya Pak. Jadi tetap di dalam posisi tahiyat. Dan kita kadang mengerti itu ya kalau membaca ada kulit dahulu. Kita kadang mengerti. Datang kemudian imbah khatib untuk khutbah, boleh pendahuluan lalai salam saja. Subhanallah. Tapi di kampung kita sini ada apa? Ada desa itu. Ada saya itu, insyaallah jamaah kita berdatang, ya Allah membaca kita. Kesempatan kita dapat pahala, kesempatan kita diampuni dosa oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala sebilang orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Dan berapa pahalanya Pak? Ada kehitungan pahalanya. Karena banyak yang beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang beriman lawan hari akhirat. Artinya hari akhirat itu pasti akan terjadi. Dan pada satu riwayat, siapa yang membaca Fatihah 4 sesudah salam sembahyang Jumat karena merubah posisi duduknya, maka akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agamanya dipelihara oleh Allah. Kemudian dunianya juga dipelihara oleh Allah. Kada akan kena penyakit corona, kada akan kena penyakit. Orang yang membaca Fatihah 4 untuk sembahyang Jumat, jadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala perkara agamanya dan dunianya. Dan begitu juga ahlinya, keluarganya, anaknya juga dipelihara oleh Allah. Penting kan? Baca untuk salam di masjid-masjid itu baca bacaan, tapi tergantung jamaahnya. Anak membacanya pun ada tuh, tergantung jamaahnya. Nggak peduli itu karena ini kadang mengerti, tapi ada juga mengerti nih aurat bisa juga, tapi mau aurat bangsa umat ya lah, ada apa? Iya
dalam memindah posisi duduk dahulu. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa membaca sesudah daripada yang tersebut itu akan doa, artinya Mbah Beruntung membaca Fatihah 4, kemudian ia membaca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Bacanya berapa kali? 4 kali dibacanya. Niscaya mengkayakan akan dia oleh Allah Ta'ala, fadilahnya disuguhkan oleh Allah Ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala daripada daripada jalan yang tidak dikira-kiranya, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, dimudahkan rezeki oleh Allah Ta'ala, dikayakan oleh Allah Ta'ala. Dari manakah jalannya? Ada rezeki, dikayakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ini membaca itu tadi. Oh, kita akan bisa membaca, imam membaca lah. Itu utama dulu kan? Itu yang dibaca. Nah, utama dulu itu yang dibaca. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina, kayakan kami bihalalika, dengan yang halal-halal, an haramika, jauhkan daripada yang haram, wa bi ta'atika, untuk ketaatan kepada Allah, an maksiatika, supaya kau menjauhi kemaksiatan, wa bi fadlika amman siwa, dengan karunia Engkau ya Allah, ada yang lain ya Allah, dan Kau memberi karunia. Subhanallah, itu artinya kalau Allah mengayakan, kemarin sudah minggu yang lalu kita belajar apa sifat Allah Ta'ala, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala maha kaya, Innallaha la-ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka kita banyak berharap, banyak berdoa kepada Allah. Subhanallah. Kemudian lagi, dan dikatakan oleh ulama, yaitu Abu Khalid Al-Nakki, sehabis selesai sholat Jumat dibaca 4 kali berturut-turut tadi, ya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Kata Syekh Hifni, dan doa yang tersebut itu datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada hadisnya, gitu. Ada riwayat yang sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, barang siapa membaca pada hari Jumat 70 kali akan doa ini, yaitu Allahumma aghnini bi fadlika amman siwa wa bi halalika an haramik. Tiada lalu atasnya 2 Jumat kecuali dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, disugihakan oleh Allah Ta'ala. Ada berlalu 2 Jumat kecuali dikayakan oleh Allah.
Kita dasar kuliah itu tarajin tahayu bergawi tahayu berusaha daripada berdoa kepada Allah. Padahal tahu aja nama memberi rezeki itu Allah, tapi tidak yakin dengan Allah. Nah sehingga masih meyakini usaha yang mendatangkan rezeki. Nah kita bahas karena di tauhid insyaallah. Orang yakin wujud Allah yang memberi rezeki, ingat banyak berdoa, berusaha ala kadarnya ya, ala kadarnya ya, berusaha. Kadang angkat-angkat barang suki sudah, orang jualan yang ringan aja, suki sudah berjual apa? Baju intan. Intan, emas, ya kan? Sampai sekarang ya orang kayak 50 kilo kan? Nah, banyak juga berdoa, banyak berharap lawan Allah pada urusan rezeki. Lebih pada hari Jumat, berharap Allah. Kemudian lagi dan daripada Sayyidi Abdul Wahab Asy'ari, barang siapa mengakali atas membaca 2 bait syair pada tiap-tiap hari Jumat, niscaya mati atas Islam daripada ketiadaan syak lagi, kada diragukan lagi. Barang dibaca imam tentang sembahyang Jumat 2 bait syair tadi, Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi Berapa kali baca? 5 kali. Lagunya Sarahnya. Kalau di sini biar Pak dibaca gimana? Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala al-jahimi Habli taubatahum bil dhunubi fa inna ghafirul dhanbil azimi. Baca Pak Kunto. Ya lah. Baca Pak Kunto. Berusaha dari baca Ilahi las dipanjangilah Ilahi lastu lil firdausi a'la. Bukan panjang, lain ilahi, ilahi wahai Tuhanku, ilahi Tuhanku. Lastu lil firdausi a'la. Ada pantas sebenarnya masuk surga Firdaus, menjadi ahli surga Firdaus, pantas. Tapi wala aqwa ala naril jahim, tapi kan kamu jual kan mampu jual dimasukkan ke dalam neraka jahim. Maka itu berilah taubat aku, ampun dosaku. Sesungguhnya engkau maha mengampuni segala dosa. Saya Abu Nawas sekarang ya, syair Abu Nawas. Jadi di sini Sayyidi Abdul Wahab Asy'ari daripada Sayyidi Abdul Wahab Asy'ari. Kalau kita masyhurnya syair Abu Nawas apa? Abu Nawas itu alim ya. Alim Abu Nawas. Jadi sampai wahini dia berdoa. Presiden bisa ziarah di manakah? Beberapa Abu Nawas. Jadi
dibuka apa ngarannya tuh makam situ itu kenapa koki sekali berorangnya bolong jadi aja. Subhanallah. Dan disunahkan juga kalau hari Jumat itu, nah kita bersiap-siap sudah mulai hari Kamis. Nah, dianjurkan mulai hari Kamis itu sudah bersiap-siap. Untuk apa? Untuk menyongsong besok hari Jumat. Besoklah hari Kamis ya kawan. Nah, sore-sore Kamis itu bersiap dah. Nah, baju ditapasi, ya. Sedang hari Jumat. Kalau orang dahulu hari Kamis itu tetap pas jamur dilipat diandap di bawah tilam karena gosokan kali bisi. Walaupun ada gosokan bahari nang tiap hayam lolah kepala hayam gosokan kalau dari karena ada ini lah itu larang tuh ini mau diharang kipas diharang nggak mau nyerah melatih tangannya yang musang aja. Subhanallah. Jadi dosa ya kan dosa tadi ya buat dilipat diandap di bawah di ya jadi isok kan. Kenapa? Karena mempersiapkan angkutan hari Jumat. Jadi banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bersolawat pada hari Jumat. Mulai hari Kamis, subhanallah, untuk mempersiapkan. Terkadang orang ada keingatan, hari Jumat kalinya, jadi persiapkan supaya jangan puyuh hari Jumat itu, jangan lapar. Jadi ibu-ibu kalau pentingnya mempersiapkan baju laki sagan sembahyang Jumat. Bajunya tanpa sakat, gosok apa? Bajunya baju putih, baju putih. Jangan baju belang macan, baju belang macan, baju putih. Kalau jangan ada baju putih, baju berwarna asalnya hijau, warna pink, tapi jangan bakal ya. Balang-balang kayak tadi baju putih dalamannya pulang diperhatikan juga jangan baju putih dalamannya putih tapi udah tulisan coblos nomor 3 Allahu Akbar kami belakang Kemudian lagi dianjurkan pada hari Jumat itu atau malam Jumat di dalam kitab Asrarus Shalah Imam Ghazali rahimahullah taala dianjurkan menggauli istri, bukan disunahkan, dianjurkan. Karena malam Jumat ujarkan dalam Pak 40 orang Yahudi. Kalau kita orang punya hadis saja, ada memadahan 100 orang Yahudi, memadahan 1000 orang Yahudi. Jangan gini, ya sekali kita 40 ya. Aku jangan gini hendak 100 kilo. Jangan lagi kalau Yahudinya mati aku namanya. Allah. Ya, subhanallah. Jadi anjurkan. Ya, dalam kitab Asrarus Shalah Imam Ghazali. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu man bakkara wabtaqara wa wasala wa bertasala. Itu hadis Nabi.
Artinya Allah memberi rahmat. Orang yang berpagi-pagi pulang ke masjid, berangkat ke masjid, dan orang yang menyebabkan berpagi-pagi berangkat ke masjid. Ini misalnya kok, yuk abahnya hari ini hari Jumat. Udah kita jam 9 kita sedang mendahulukan memantap. Ini jenang nabi ini kata jenang laki dah jam 11 dah. Jam 6 ini di jam 12 kan berikan rumahnya. Oh jenang laki, wah ini jam 12 kita sama rapat sudah azan. Wah betul aja masih di rumah, udah mandi balai langsung. Ini kita mengerti. Jadi ibu-ibu, nah ini diperhatikan lagi. Pulang jam 9 ngebanyai ke masjid. Jangan banyak. Oh deh. Pulang ke masjid sana singgah di warung. Jadi kita belajar ke masjid. Saya singgah di warung. Mau di warung amal pulang lagi. Kita di warung lah. Jangan di warung aja gimana. Warung amal lah, warung amal yang diberiakan. Jangan diam, jangan betul dong. Kita di warung itu juga ada. Nah kalau dibolehkan tuh kayak pada ketika azan yang kedua tenang boleh, tidak. Nah, kalau azan pertama boleh aja. Tapi itu kalau azan pertama masih mau oke, masih berjualan. Jadi kalau sudah azan kedua, masuk azan kedua jangan juga jualan di rumahnya. Bibinya mengatakan masih karena ada bibinya dia bertutupan. Kita di rumah kita untuk orang sembahyang Jumat dulu kalian kecuali kan karena haram hukumnya jual beli pada tadi sudah masuk waktu Jumat azan kedua. Jadi berbagi-bagi itu ada kata rahmat Allah. Nah, ini namanya merupakan berbagi-bagi pulang ke masjid itu mendapatkan rahmat Allah. Wabasana dan orang yang mandi hari Jumat dapat rahmat Allah Taala juga. Orang mandi. Wabutasala dan orang yang menyebabkan mandi dapat rahmat Allah Taala juga. Ini membawa kayak apa ya? Dapat pahala umrah 2 kali. Malam Jumat lah, malah besoknya paksa lagi mandi. Ternyata ada mandi. Jadi yang mandi atau yang memandikan sudah hari Jumat. Ayo abahnya aku memandi. Nah, sekali saham kok ya bisa lah ganti mandi gini. Bisa kan? Bisa sama aja tak? Kekayaan dapat rahmat Allah. Nah memandi rahmat Allah ya. Jangan mahadang garing ya mandi lagi. Bisa aja nama mandi atau yang menyebabkan mandi. Hari Jumat, dan kayak gitu lah. Nah, kemudian berhias hari Jumat. Hias itu artinya mencukur sesimut, merapikan jambut, atau mencabut, menggunting sesimut yang di bawah, ya. Yang di atas digunting, yang di bawah digunting juga. Kalau beginian dicabut, ya Pak. Ada sakit. Kamu hendak pola dicabut, ya Pak, pakai lakban. Langsung tarik. Karena tak punya.
taharah teh bagian harum. Jadi saya pakai dengan baju hantar ke masjid yang harum, kopiah biasa. Nah, kan masih ke pemainnya mana kopiah? Nah, kamu kan anggap di mana tadi? Pakai kapal itu, pakai kerudung jangan ini, pakai kopiah. Salah kemenjadian aku. Saya makan pada sajadahnya, subhanallah ya. Dapat rahmat Allah. Lamunya kan diisi Pak, siap sorongan. Membeli di sini ini siap sorongan. Betul ya Pak? Ini gereja, kamu masih gereja sedikit. Jangan Allah. Orang sini aja sampai tak kalahin kan? Orang berilmu ini langkahnya, langkah. Subhanallah. Sekolah tong-tong di pondok langkah. Makanya ada alumni, ada alumnus, ada alumbus. Terdengar Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Kita membaca tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keenam, wahdaniyah. Artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Maka mustahil berbilang-bilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala dua atas tiap-tiap suatu kejadian. Subhanallah. Jadi pengamalannya melihat segala sesuatu apapun buat itu, ingat itu adalah perbuatan Allah. Adalah perbuatan Allah. Jadi seorang yang sudah mampu mentauhidkan atau mengesahkan fi'il atau perbuatan Allah, maka ia akan mendapatkan buah daripadanya itu, hasil daripadanya itu, yaitu yang pertama bahwa ia tidak menyalahkan makhluk. Pertama, kada mau yaitu menyalahkan makhluk. Kadang ucapan yang kenapa jadi digawi, kenapa kada digawi, seharusnya kayak ini, seharusnya kayak itu, habisnya kada kayak itu, habis kayak ini, ya kayak ini, kada kayak itu, habis kayak itu, habisnya kayak itu. Nah, amal kita. Nah, kenapa kayak ini, kenapa kayak itu, seharusnya kada kayak itu, namun kada kayak itu, kada kayak ini. Oleh sebab kayak ini, sebab kayak itu. Hebat juga lah, bahasa Anas bin Malik beliau berkata, aku Anas bin Malik bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun bersama Rasulullah, berpuluh-puluh tahun bersama Rasulullah. Kada pernah aku sekalipun mendengar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan, wahai Anas bin Malik, kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau tidak kerjakan itu? Kitanya aja banyak kenapanya. Guru ini dikenapain? Guru ini dikenapain sih?
Anak Pak Guru ini sudah ada begini pula salah sih dia. Allah. Padahal ada ya, namun begini kenapa ada begini? Itu pikiran Anda. Ini ya Allah. Ini andaknya di mana? Wahdani, wahdaniyah. Allah lah. Kita ini banyak kenapa lah. Kenapa? Subhanallah. Jadi yang pertama tadi kata guru bahwa ia tidak menyalahkan makhluk. Kenapa? Karena hatinya melihat gerak-gerik makhluk itu merupakan fi'il daripada Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa? Saya melihat kalau pengamalannya tadi. Nah, ibadah kalah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh sebab ia tadi mentauhidkan atau mengesahkan perbuatan Allah, maka hilanglah daripada hatinya itu dengki pada orang lain. Orang dapat nikmat, ingat ada mau dengki. Kenapa? Ingat melihat bahwa nikmat itu Allah yang memberi. Nah, Allah yang memberi, perbuatan Allah yang menghendaki kita. Saudaranya dapat nikmat, kada dengki. Nah, oleh sebab kada sadar, lalu orang dapat nikmat, ini dengki. Nah, orang nukar sebidang motor hanya, ini dengki. Ya, paling memang aridik. Dari nang laos, paling 4-5 bulan lebih orang nonton. Hanya kamu yang memberi diri. Ini dengki. Subhanallah. Sebutin ini jadi banyak banget tuh. Makanya tahu itu penting banget ya. Penting banget. Kita tamat sekali ulangi ulang. Tamat sekali ulangi ulang. Sampai marah sakit dalam hati. Sekali kada mendengar, kada mengerti, bisa mendengar 2 kali mengerti, bisa. Kemudian yang ketiga, tidak mau benci kepada orang lain. Ada benci apa? Kenapa? Perbuatan Allah. Melihat kan kada baik, apa kemarin caranya didoakan orang. Dia mau benci, tapi didoakannya yang baik. Melihat orang maksiat kada membenci, lawan orang yang maksiat tadi, tapi didoakannya mudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Subhanallah, kasih sayang mereka itu lawan umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun mereka itu prihatin lawan umat-umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama-ulama yang terdahulu itu rela ke pelosok-pelosok negeri. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan agama.
Mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala dari Hadramaut ke Indonesia, bukan pedagang mereka tapi dakwah mereka itu. Tapi sejarah disalahkan. Nah, disalahkan sejarah tadi, dipadahkan mereka agama Islam ini masuk dari apa? Dari perdagangan. Orang berdagang, nah orang berdagang tadi Islam, lalu masuk Islam orang Indonesia kan. Tapi agama Islam sampai ke Indonesia ini kenapa? Karena dakwahnya para ulama, para habaib dari Hadramaut sana. Tapi mereka jaga istilah itu dakwah itu tujuan mereka. Tapi dari mereka dakwah tadi ada bagawian berusaha berdagang, bukan? Tapi dagangnya yang diangkat buahnya. Kan perlu jaga istilah apa? Perlu berusaha. Biaya apa? Untuk dakwah. Tapi kalau dipadahkan berdagang sambil berdakwah lain bahasanya. Subhanallah. Jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia ini dengan sebab adanya para habaib, para ulama-ulama yang menyampaikan dakwah ke Indonesia. Subhanallah. Kenapa? Karena harusun mereka, prihatin mereka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dakwah ke pelosok-pelosok Nabi. Ada pedalaman-pedalaman, harusun, prihatinnya, rohamanya, kasih sayangnya. Teringat kisah Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi untuk Qur'an. Sidin ada melihat seseorang bahwa seorang tadi kada mau menuntut ilmu, dilihat di sini, ternyata orang ini memang sibuk luar biasa, dihilangi sidin, ajar sidin, nampak kada kawan hadir majelis ilmu, menuntut ilmu kada kawan, ujian simpulan tadi, ini bergawi orang. Begawi lalu malam bagawi di kebun, siang bagawi di kebun, malam menjaga kebun. Jadi kada kawan tulak kemana-mana. Jadi kada kawan tulak menuntut ilmu. Kayak apa ujian Habib Ali Al-Habsyi. Aku entah kalau ikam aku lagi aku naik. Tapi dia tukang kebun dari aku pada kau mendatangi ke rumah dia. Ujian Habib Ali Al-Habsyi aku nang mendatangi dia. Tapi aku dia tukang kebun tadi karena kau diam. Aku sudah bergawian. Ujian Habib Ali Al-Habsyi silahkan kamu bergawian, aku menjaga. Tukang kebun tadi bergawi, nah jadi salah membalasai kurma Habib Ali Al-Habsyi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasa kasih sayangnya supaya orang itu nang kayak apa cara supaya kau menuntut ilmu. Subhanallah. Orang-orang saleh begitu. Alhamdulillah saya bilang. Jadi kita Allah, kau lihatnya ini. Hadir majelis orang ini bapak berlima, ada aja. Libur hari ini. Padahal saya bapak hujan, dapat berlima hadir, libur. Nah, bahwa seluruhan dia baca akan. Enggak kan pedalaman untuk yang Allah hadir enggak berlima. Kan pedalaman orang sibuk pegawai. Jadi 4 berlima tadi nang saikong tutorial, nang saikong ada pengertian, berdua beban tidak,
Saiko nang tanang, masuk taburin. Pas terima. Wah, tapi si gurunya ada pantang mundur, berjalan terus. Nah, ini luar biasa. Rohama ubainahum, kasih sayang kepada umat Rasulullah. Hendak menyelamatkan umat Rasulullah. Subhanallah. Nah, kemudian yang keempat, ini tanda orang mentauhidkan, mengasakan perbuatan Allah, tidak mau menggibah orang lain, dipandir sama memandir gawian Allah. Bahwa dia luar biasa kan? Luar biasa. Jadi apa? Ada dan sahabat itu. Sini itu pulas, tapi sayang. Jakanya sedikit lagi. Pas banget tak. Muas sedikit lagi kurangnya. Ya Allah, ada aja kurangnya. Padahal Allah nama kita menciptakan. Luar biasa. Kadang mau menggibah, kadang mau memandang kejelekan orang lain, keaiban orang lain. Yang kelima, tidak mau dendam terhadap sesama. Kayak aja kalau bahwalnya bakal hidup baik, lembut tadinya. Ya Allah, saya bakal lahir ya Allah, saya. Tapi bakal lahir, Rasulullah adalah tak dibawa. Betapa bukan biasa, tapi habis itu baru balik lagi. Rasulullah, minta maaf. Bapak lah. Itu orang kita. Iya. Sampai bertampar. Makanya lembutnya hati orang terhormat itu luar biasa. Nada dendam bukan dalam dendam. Walaupun misalnya kakek salah bertampar, udah tontong, bermaafan, bertakut. Subhanallah. Ada mau dendam. Ada dendam panas ya Pak. Memandang barat di rumahnya panas, mandang barat di hatinya panas, katanya. Yang keenam, tidak mau mencela, ada mau menghinanya. Kenapa? Yang dihina, yang dicela adalah perbuatan Allah. Ya, sadar juga. Ini perbuatan Allah. Mau menghina. Dan yang ketujuh, kada mau marah. Kenapa? Kalau marah sama menyeriki perbuatan Allah. Subhanallah. Jadi kita tidak tahu salah aja. Ya, contohnya anak-anak sampai pemikiran karena hadir majelis ilmu, nampuitan kada tahu di majelis ilmu, lalu kada sampai pemikiran, tauhid kada mengerti, hanya dokter saja motor, nampuitan, nang anak ngamakai belum punya lagi lapak yang malah plastik, pakai anak. Rupanya tarabah, imbah tarabah pacah apa nih kira-kira? Tiping itu kan, belakangnya rusak, kulit, nampak yang kita, bah tarabah, apa jadi tarabah? Orang memakai sebidang itu bergambar-gambar aja, juga mau dikamu bergambar, apa? Juga mau dikamu bergambar. Memakai sepeda motor kan jangan rapat. Kamu bela laju sepeda motor,
ujar anak sudah patah kuat baik. Sudah datang Tuhan baik. Aku atau bisa di motor, untung saya di motornya aja. Nangling sakan aku loh. Dah kata berapa, ikat nang kada benar bisa di motor. Nang anak santai memikirkan, nang kuitan kan ada. Nah anak hadir majelis ilmu, nang kuitan kada tahu. Apa? Kita mentak berdua, kada apa lah kita dikit. Jangan ini duitnya bang di mana? Ada aja Allah Taala memberi kena. Oh, nyamannya, ya Allah. Kalau sama mahal jangan dipukuli. Ya Allah, saya tidak motor hancur, anak bapak patah-patah. Bahan Allah. Kalau sama bahan bertauhid di mana? Nyaman banget. Nyaman. Amalkanlah wahdaniyat ya Allah. Maka katakan bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala Tuhan atas setiap sesuatu padanya. Subhanallah. Kemudian berapa mudah. Sudah itulah yang dilanjutkan minggu depannya. Kita babak mudah-mudahan mudah-mudahan dan dapat barokah untuk bisa berada. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita di dunia maupun hajat akhirat. Dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa muslimin berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila saat kita wafat nanti maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab. Masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab. Masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.